Kali ini kita akan coba belajar mengenai bumi itu datar ataukah bumi itu bulat seperti info NASA dari dunia barat. Memang tidak bisa dikatakan lucu tentang kedua teori tersebut, karena hal ini menyangkut pola pikir manusia sedunia. Sebelum itu kita harus memahami akar pengetahuannya melalui pemahaman dasar, yaitu bersumber dari teori heliosentris dan teori geosentris dalam tata surya. Apa bedanya? Ayo kita meluncur bosku. Pertama kita mulai dari memahami teori heliosentris. Teori heliosentris adalah teori yang menyatakan bahwa matahari merupakan pusat dari sistem tata surya dan bumi bergerak mengelilinginya dalam orbit berbentuk lingkaran. Teori inilah yang dianggap sebagai salah satu penemuan terpenting sepanjang masa. Bahkan dianggap sebagai titik mula fundamental bagi astronomi modern dan sains modern. Untuk masalah orbit, data yang diperoleh Kopernikus memperlihatkan adanya indikasi penyimpangan kecepatan sudut orbit planet-planet. Namun, ia mempertahankan bentuk orbit lingkaran dengan menyatakan bahwa orbitnya tidak konsentrik. Teori heliosentris disampaikan Kopernikus dalam publikasinya yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium. Namun, teori ini sempat ditolak oleh pandangan gereja dan dianggap berbahaya. Menurut buku Pendidikan Mental Menuju Karakter Bangsa karya Imam Sibaweh, tulisan Kopernikus juga dilarang untuk dipublikasikan hingga tahun 1543 atau bertepatan dengan tahun kematiannya. Teori ini ditolak pihak gereja karena dianggap bertentangan dengan pandangan sebelumnya yang diungkapkan oleh filsuf terkenal, Aristoteles, pendukung teori geosentris. Ilmuwan Galileo Galilei yang tertarik dengan teori heliosentris pun ikut membuktikan teori tersebut. Melalui bukunya yang berjudul Dialog Astronomi, Galileo membuat pembaca percaya bahwa matahari adalah pusat tata surya. Dikutip dari Sang-Wook Park dalam bukunya bertajuk Why Scientific Events, Galileo telah membuktikannya dengan penelitian teleskop. Alasan dari pernyataannya adalah karena ia melihat adanya perubahan pada bintik hitam, black spot, pada matahari, satelit, bulan, yang mengorbit Jupiter, dan perubahan fasa Venus yang seperti rembulan. Perubahan fasa Venus ini ditunjukkan dengan Venus yang terlihat semakin kecil ketika mendekati bentuk bulat. Sebab Venus berada dalam jarak terjauh dengan bumi ketika Venus, matahari, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Sebaliknya, Venus terlihat paling besar saat berbentuk sabit. Perubahan fasa Venus yang telah diteliti membuktikan bahwa Venus berada di depan bumi dan bersama juga mengelilingi matahari. Hingga pada akhirnya, teori bahwa matahari adalah pusat tata surya inilah yang digunakan hingga sekarang. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan teori geosentris. Sebelum muncul teori heliosentris, teori awal yang muncul terkait dengan sistem tata surya kita adalah teori geosentris. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli dari Yunani bernama Claudius Ptolemaeus. Teori geosentris menyatakan bahwa semua objek dalam tata surya kita bergerak relatif terhadap bumi. Dengan kata lain, menurut teori geosentris, bumi merupakan pusat tata surya. Teori ini bahkan dipercaya selama hampir 1400 tahun lamanya. Sebab, jika kita memperhatikan benda-benda langit di sekitar kita, benda-benda tersebut tampak tengah bergerak mengelilingi bumi. Sebab itulah teori ini juga didukung oleh para ilmuwan lain seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thales, Anaximander, dan Pythagoras. Hingga kemudian ditemukan kelemahan dalam teori geosentris, yaitu teori ini tidak dapat menjelaskan matahari dan bulan yang bergerak dalam jejak lingkaran mengelilingi bumi, tetapi planet bergerak tidak teratur dalam serangkaian simpul ke arah timur. Namun pembahasan tidak sesederhana yang disampaikan oleh NASA, membuktikan dalam berbagai percobaan ilmiah terbaru. Ternyata banyak konspirasi global yang memanfaatkan kedua teori tersebut. Ada yang mengatakan bumi bulat seperti yang disponsori oleh NASA, dan ada para netizen dunia yang membantah dan menyatakan bumi itu datar. Ini sangat menarik bagi saya. Jika kalian di pihak bumi bulat, maka kalian sepemikiran dengan Kopernikus dan Galileo Galilei, namun jika kalian berpihak pada bumi datar, maka kalian satu circle dengan ilmuwan besar yaitu Socrates, Plato, Aristoteles, Thales, Anaximander, dan Pythagoras.